Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Kali ini Sylvia Proling akan menceritakan sesuatu yang terjadi sama TKW pemula. Gimana kisah ceritanya? Ikuti terus, jangan di skip agar tidak salah paham dan agar semua ini menjadi pembelajaran bagi TKW pemula. Ikuti terus ya. Oke guys, ini aku mau menceritakan agar ini menjadi motivasi pembelajaran. Ini ada anak pemula, TKW pemula di Hong Kong. Dia hanya 1 bulan guys, dan dia pemula lagi yang barusan dari Indonesia. Otomatis kan kalau pemula kan masih potongan 6 bulan dan masih adaptasi, masih belajar semuanya lah, karena belajar di PT kita kan kalau pemula kan di PT ujian kan gitu kan, ujian masak, ujian bahasa seperti itu. Itu terkadang kalau nyampe di Hong Kong tidak sama. Ya, tapi kan kita sudah punya fondasinya. Seperti apa? Kita tuh mempunyai pakemnya lah, fondasinya itu kita sudah belajar. Tapi masalah detailnya itu kebanyakan tidak sama di Hong Kong, seperti cara merawat orang tua, merawat anak, merawat anjing, atau bersih-bersih, itu terkadang di sini tidak sama. Ya. Lah terus kayak masakan yang diajarin di PT itu terkadang di sini tidak sama. Karena setiap majikan itu memang berbeda-beda, beda aturan, beda lidah, beda pemikiran, beda. Jadi solusinya ya memang harus kita mengikuti majikan yang kita ikut gitu. Walaupun itu kita sudah belajar di PT, setidaknya kita tahu sudah, maksudnya bahan intinya itu kita sudah paham, sudah tahu. Tapi dijabarkan di majikan itu kan tidak sama, gitu loh. Kita wajib dan harus mengikuti majikan yang ngontrak kita. Nah, apa yang dimau majikan, misalkan masakannya misalkan masak ikan. Dulu di PT diajarin tipe A. Ternyata nyampe di Hong Kong itu tipenya jauh banget. Misalnya tipe caranya tuh jauh banget. Misalkan nggak sama. Loh, aku dulu terus kamu ngomong, aku dulu diajarin seperti ini. Tapi kan majikan tidak mau, aku tidak mau. Tapi Mbak ini ngengkel gitu loh. Akhirnya bertengkar terus sama majikan. Dan kebetulan Mbak ini kalau aku lihat dari segi dari raut wajahnya itu memang suka ngeyel. Majikan kan nggak suka kita tuh ngeyel. Apalagi kita pemula. Nah, pemula ya semestinya harus nurut apa kata majikan. Hawa catai ngomong tak, misalnya kau toci, misalnya ajarin aku lagi sekali lagi gitu. Terus kalau memang salah ya minta maaf. Misalkan memecahin gelas minta maaf. Kalau minta maaf itu majikan tuh luluh.
Kebanyakan seperti itu. Jadi nggak sampai marah budak-budak, minta maaf gitu. Tapi kalau kita tinggi juga, akhirnya di interminit gitu. Majikan di sini itu eh cara masaknya, cara membersihkannya itu nggak sama, guys. Kita ya harus ngikutin majikan yang diikuti sekarang. Seperti aku ini, dulu majikanku gini kalau membersihkan rumahnya seperti ini. Majikan yang lainnya tidak sama, oh. Bukan begini, bukan begini. Ya ikuti aja. Jangan ngeyel. Ya, oke, kalau ngeyel akhirnya apa? Sengketa terus sama majikannya, ruwet terus. Nah, apalagi sekarang ya, kebanyakan ya, pemula-pemula sekarang itu kemenyek, ngerti kemenyek, dikit-dikit, kayak dikit, ngebreak, kata notis, sambat, gitu. Kalau zaman dulu enggak, guys. Kalau zaman dulu ya, kalau zamannya aku ini ya, yang zaman anu lah, kalau dimarahin majikan tuh takut, diem kita tuh minta maaf, dan kita itu takut untuk diinterminit, karena kebanyakan kalau dulu tuh gimana caranya nggak diinterminit, gimana caranya kita tetap bertahan di majikan ini sampai finish, itu kalau dulu. Kalau sekarang kan enggak, notis ini kayak Mbak ini hanya 1 bulan. Padahal pemula dari Indonesia sudah bilang, aku kok mau notis aja ya Mbak gini-gini. Aku ya bilang, kamu kok bisa tahu itu notis itu, ngebreak itu. Padahal aku dulu masih pemula, nggak tahu namanya, maksudnya itu nggak ingin tahu tentang caranya ngebreak atau notis itu. Nggak ingin tahu, karena nggak ingin melakukan itu kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang masih pemula-pemula, iso lo ngomong notis, ngebreak. Kalau menurut aku, mbak-mbak pemula yang punya pemikiran notis ngebreak itu, ada yang ngomporin paling. Terus ngebreak kok gitu paling. Karena jadi nggak kuat, akhirnya bener ingin ngebreak, bener ingin notis, dipikir kalau ngebreak itu notis, pikirannya dia itu mungkin kalau ngebreak atau notis nanti cari majikan lagi, enak pindah gitu. Enggak, sekarang enggak bisa. Sekarang ya kalau ngebreak atau di interminit itu sekarang tak tunggu visanya harus di Indonesia. Apalagi ini pemula, kalau ngebreak, jangankan ngebreak ya, di interminit saja itu tunggu visa di Indonesia itu potongan lagi dari awal lagi. Kan buang-buang waktu, buang-buang uang. Biasanya potongannya 6 bulan malah nambah, karena proses dari luar lagi, dari Indonesia lagi. Itu kalau sekarang. Ya kalau dulu ngebreak di interminit, kita bisa pergi ke Makau, potongannya nanti potongan 3 bulan. Dulu bisa, dimajikan hanya 2 bulan, ngebreak. Itu enak, masih pergi ke Makau. Sekarang tidak bisa. Sekarang kalau ngebreak di interminit, kita harus pulang ke Indonesia, tunggu visa di Indonesia. Itu pun visanya untung-untungan iso mudhun. Karena apa? Takutnya majikan menulis sesuatu yang jelek tentang kita, rekodnya itu jelek atau bagaimana. Angel wis, susah kan, mau sudah dapat majikan, mau turun visa itu susah, karena itu rekodnya itu ditulis seperti itu. Makanya hati-hati buat pemula. Menurutku ini solusi untuk pemula, lebih baik bertahan, jangan ngebreak, dan punya pemikiran berubahlah. Gimana caranya aku ini nggak ngebreak, dan gimana caranya aku tuh supaya tidak diinterminit.
ya perbaiki diri, walaupun majikannya cerewet gimana yo diem, yang penting tidak mukul, gaji tiap bulan lancar dan tidak mukul ya sudah, turuti. Ya memang majikan ya memang cerewet kan, memang yang membayar sih. Tuh, terus yang kedua, yang penting majikan ini tidak mukul. Kalau salah minta maaf, rajin-rajinlah minta maaf. Karena minta maaf sama majikan itu cepat luluh. Ya memang pertamanya ya seperti ini, kerja ke luar negeri itu memang perjuangan dulu, susah-susah dahulu. Enggak langsung enak, langsung majikan baik, enggak. Kita adaptasinya itu ya kalau cepet ya 3 bulanan sudah bisa kita ngikuti. Tapi kan kalau terkadang kan majikan susah adaptasi sama kita, sampai 1 tahun majikan tuh tetap kita tuh tidak ada benernya. Aku pengalaman seperti itu, guys. Jadi untuk yang pemula dari Indonesia harus harus benar-benar dimantapkan bahwa di Hong Kong itu ya sengsoro ikut majikan. Pokoknya di Hong Kong ini, kerja di Hong Kong ini aku rasa nano-nano, rasanya tuh lah nano-nano lah, sembarang ono niki. Susah senang, terhina iya, lah pokoknya sembarang gini. Namanya ikut orang. Ya, ikut orang Cina lagi. Tapi kan yang penting kita gajian, nggak telat, nggak mukul, ya wis lah ikut turut ono wis. Apa yang disuruh majikan ya kita lakukan. Kurang bersih ya dilap lagi gitu aja. Penting diperbaiki dah. Nggak usah punya keinginan untuk notice atau ngebreak, apalagi ini pemula. Nyesel nantinya kalau ingin ngebreak itu, karena harus proses ke Hong Kong itu dari Indonesia lagi, kan sangat disayangkan. Oke ya, untuk mbaknya itu jangan ngebreak. Kamu masih 1 bulan, kamu masih pemula, nanti biar rekodnya itu bagus. Kalau sampai finish itu ya biarinlah, cangkeme majikan mengo yo beno lah. Saiki dibayangkan kita tuh tadi ibaratnya kalau kamu sendiri jadi majikan dapat pembantu baru bagaimana, ayo ibaratkan seperti itulah ya. Jangan ngebreak eman-eman waktumu, mbak. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Tetap semangat untuk yang pemula, jangan takut dan jangan berani, terus semangat demi keluarga. Ojo kemenyek nang negorone wong. Ya, ojo nemane ngeluh, nemane pingin notice. Ojo ya, tetap tanamlah di pikiran kalian itu piye carane aku finish, piye aku carane finish. Gimana? Dilakoni ae wis, ya, enjoy. Kecuali mukul bisa laporan ke KJRI. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Hanya itu aja yang aku sharing, bisa menjadi motivasi untuk memula. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.